Idza syakarta rabbak. Kemarin udah ya kan, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberikan kita banyaknya nikmat. Nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang paling besar adalah mengadakan kita yang tadinya kita tidak ada. Hah? Iya udah. Nah sekarang idza syakarta rabbak. Setelah seorang anak yang beradab, dia sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, sama orang tua nurut, ibadahnya rajin, ya kan, salah satu bukti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya kan zadaka min ni'matin, maka Allah akan menambahkan untukmu nikmat. Tuh, kalau orang yang bersyukur kepada Allah maka nikmatnya akan ditambah. Contohnya apa? Sebenarnya itu sudah pasti. Nikmat itu semakin lama semakin bertambah. Cuman aja orang-orang nggak pada sadar. Orang-orang nggak pada. Yang paling mudah nikmat umur. Nikmat umur itu orang semakin lama umurnya bertambah. Bertambah, ya kan? Itu mah usianya. Usianya berkurang, tapi umur nambah. Sama aja lah sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kan berarti apa? Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, ya kan, untuk hidup di muka bumi ini. Berarti kan apa? Nikmatnya ditambah. Makan. Manusia dari bayi itu kan proses makannya apa? Berbeda, bertahap. Dari ASI, susu, makanan bayi, terus apa namanya, makanan biasa, ya kan, terus bertahap. Tadinya nggak suka pedas, dia jadi makan pedas seblak. Itu kan saya tanya, orang yang tadinya nggak pernah makan seblak, kemudian dia udah bisa makan seblak, itu kan nikmat kan? Nikmat banget. Nikmat kan? Berapa? Nikmatnya udah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang tadinya kalian kelas 4 SD, kelas 5 SD, ditambah nikmatnya. Jadi naik ke kelas 6. Yang kelas 6 naik ke kelas SMP. Ya kan? Baca Pak, itu adalah tambahan nikmat dari Allah. Nah, orang-orang yang bersyukur maka nikmatnya pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala fi kitabihil aziz, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Kita bersyukur dikasih nikmat oleh Allah, bisa ngaji. Berapa banyak orang yang nggak bisa ngaji. Ada orang pengen ngaji, ya kan, tapi ada banyak masalah yang lain, ya kan. Alhamdulillah, bersyukur yang masih punya orang tua, ya kan, bersyukur masih yang masih punya orang tua, ya kan. Berapa banyak orang yang orang tuanya udah nggak ada. Berarti apa? Ini harus bersyukur.
Kalau rasa syukur ini selalu kita ungkapkan, selalu kita panjatkan, dengan apa? Dengan caranya itu tadi yang dulu saya pernah jelaskan, dengan perkataan orang bersyukur, dengan mengucap alhamdulillah, ya kan, itu ucapan, dengan perbuatan, dengan menjalankan perintah Allah, ya kan, atau dengan keadaan itu selalu bergembira. Orang yang dikit-dikit murung, dikit-dikit ngeluh, itu tandanya orang yang nggak pernah bersyukur. Hidup gua kayaknya gini amat ya. Kayaknya beban gua berat banget ya. Orang mah enak banget. Ya orang mah enak banget, ya kan? Berarti dia itu orang yang nggak bersyukur. Kenapa? Bisa jadi ada orang yang lebih susah dari dia. Bisa jadi ada orang yang lebih kurang dari dia. Iya, dia kurang. Kalau ngelihatnya yang lebih tinggi dari dia. Misalnya dari harta finansial, kan? Si Gerald itu kalau dikasih jajan cuma 10.000. Tapi kalau dia ngana Delvin itu jajannya sehari 50.000. Ya kan dia kesel pasti kan? Ya, kayaknya hidup gua gini amat ya. Bapak gua pelit banget sama gua. Ya kan dikasih jajan cuma 10.000 doang. Si Delvin, wah, jajan minimal gocap. Tapi si Gerald nggak tahu, ya kan, dari keluh kesah itu sebenarnya dia ini harusnya bersyukur. Karena ada yang lebih kurang dari Gerald, ya kan? Sultan dikasih jajan sama bapaknya sehari 2.000. Misalnya dia 2.000, dia 10.000, dia 50. Ya kan? Berarti apa? Jangan selalu melihat ke atas. Begitupun Sultan, ya kan? Sultan enak banget si Gerald. Ya dia masih bocah, masih kecil, kebutuhannya kurang, ya kan? Baru SD kan? Baru SMP ya? Baru SMP. Jajannya udah 10.000. Lah gua udah gede banget nih, jajan dari dulu dari bayi masih 2.000 aja, kagak naik. Ternyata ada yang lebih kurang. Si Alif sehari dikasih 1.000. Misalnya, apa berarti ada yang lebih kurang? Jangankan buat jajan, buat makan aja susah. Masih mending dia sebelum sekolah itu masih bisa makan dulu, ya kan, sama orang tuanya. Alit misalnya, nih Ma punya uang cuma segini doang, udah di rumah kenyang-kenyangin, makan bareng-bareng, makannya kenyang-kenyangin, ya kan, biar jajan mah jangan banyak-banyak kan, sekolah mah bentaran doang istirahatnya, udah jajan mah bawa aja 1.000. Ya kalau buat haus-haus beli air, kan gitu kan, di rumah dikenyang-kenyangin. Ternyata ada yang lebih susah, ya kan, ada yang lebih susah. Siapa? Si Kenji. Pagi kagak nyarap, ama baba ama mamanya nggak jajan dulu. Berarti apa? Ini harus apa? Harus bersyukur. Karena tidak selamanya yang namanya rezeki itu harus sama. Memandang sesuatu itu jangan selalu ke atas, apalagi urusan dunia. Kenapa? Kalau misalnya kalau tadi si Alit yang jajannya 1.000 sehari, si Sultan yang jajannya cuma 2.000 sehari, si Gerald yang jajannya cuma 10.000 sehari, ketika mereka ini bersyukur kepada Allah dengan apa yang mereka dapatkan pada hari itu,
dengan uang jajan yang segitu, ya kan, dengan apa yang bisa dia dapatkan, dia bersyukur, maka la azidannakum, Allah akan tambah. Tambahnya bagaimana? Bisa dari lewat temannya, atau bisa dari orang tuanya, atau bisa dari orang sekitarnya. Dari saya. Ya kan? Karena dia si Alit ini orangnya, dia nggak nampakin dia ini lagi susah. Ya walaupun jajannya cuma 1.000 sehari, itu orangnya nggak pernah lepas senyum. Sama orang baik. Ya kan? Temennya sekitarnya dari 1.000 itu dia nggak pernah kelaparan, dia nggak pernah kehausan. Orang yang jajannya 2.000 khawatir dia nggak bisa jajan. Orang yang punya duit 10.000 dia khawatir dia nggak bisa jajan. Tapi si Alit dengan uang 1.000, ya kan, di sekolah dia nggak pernah kelaparan, di sekolah dia nggak pernah kehausan. Kenapa? Allah tambah karena dia bersyukur. Dengan caranya siapa? Ada temennya baik, diajak makan ke kantin, ada orang neraktir, ya kan, dibeliin air. Karena kebaikan dan rasa syukur si Alit. Itu duit 1.000 awet. Awet dibandingkan si Geral yang misal dibandingkan si Delpin yang jajannya 50.000, dia selalu ngerasa kurang. Itu jangankan di sekolah seharian, setengah hari 50.000 rasanya kurang mulu. Beda kan? Beda nggak? Rasanya kurang mulu. Karena apa? Tidak ada rasa harus. Ini jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Nah, saya ada bahasa yang gampang ini. Itu menjadi jadi pegangan saya. Bahasa Arab begini, annama yasluhu li syakhsin la yajibu ayasluha li ghairihi. Sesungguhnya segala sesuatu yang pantas untuk orang lain, untuk seseorang, belum tentu pantas buat orang lain. Sama si Delpin mungkin pantas, tapi belum tentu sama si Geral pantas. Sama si Geral mungkin pantas, tapi belum tentu sama si Sultan pantas. Sama si Sultan mungkin pantas, tapi belum tentu sama si Alit. Kenapa? Karena setiap orang itu punya polanya yang berbeda. Punya pola yang berbeda. Ini kan orang sidik jarinya berbeda. Garis tangannya berbeda. Maka jangan sekali-kali kita menuntut Allah untuk disamakan orang lain dengan diri kita. Ya kan? Si Gera kesel dia, ya kan? Lah samain dong, wah enak banget si Delpin jajannya gocap, masa saya cuman doang. Dia memaksakan untuk sama-sama Delpin, misalnya, oke, dipaksain. Tapi ternyata terjadi, dia kuat, orang tuanya kuat selama 2 minggu. 2 minggu setelahnya boncos. Buat makan sehari-hari habis. Buat keperluan yang lain tidak ada. Kenapa? Karena memaksakan untuk sama dengan orang lain. Nah, ini yang harus kita jaga. Tapi, sini. Wa hafizaka minal masaib. Dan pastinya Allah akan menjaga kita dari segala musibah. Orang yang bersyukur, insya Allah akan dijaga oleh Allah dari segala musibah.
Orang yang bersyukur akan dijaga oleh Allah dari segala musibah. Wa atoka matarjuhu, dan Allah akan memberikan apa yang engkau inginkan. Ini beda nih ya, dengerin nih. Beda ya antara pengen dipantesin sama Allah yang mantesin. Memaksakan untuk pantas dan Allah yang mantesin itu beda. Paham nggak? Ada orang memaksakan biar supaya dia ini terlihat jadi orang kaya. Padahal dia ya kerjaan biasa aja, tapi biar di medsos ya kan, biar dia sama orang dia ini orang kaya. Berarti apa? Dia memaksakan untuk pantas, ya kan, untuk sama dengan orang lain. Tapi berbeda dengan yang Allah sudah berikan, ya kan? Karena untuk memantaskan dirinya dari apa yang diharapkan Allah berikan. Tadi si Geral, kan tadi mas si Geral maksain sama orang tuanya, Mbak samain dong jajan biar sama kayak si Delvin. Oke, dipaksain tuh biar supaya jajannya sama gocap sehari. Ternyata 2 minggu udah boncos, orang tuanya udah kehabisan duit. Oke, tadi maksain ya. Berbeda. Si Geral dia bersyukur. Alhamdulillah. Masih ada uang jajan. Dari uang jajan yang ada, dia gunakan sebaik mungkin. Dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian Allah melihat ini orang sudah pantas jajan sehari 50.000. Akhirnya apa? Dari rasa syukur yang dia jalani, yang dia lakukan, Allah angkat derajat orang tuanya. Apa? Tiba-tiba orang tuanya diangkat jadi CEO. Hah? CEO apa? CEO. Ya kan, kalau Allah udah mantesin, jangankan 50.000, ya kan? Cepet juga jadi. Karena apa? Karena Allah sudah mantesin. Paham nggak? Karena Allah sudah mantesin. Kalau dia memasakkan untuk pantas nggak bisa. Tapi kalau Allah sudah mantesin, dia sudah waktunya seperti itu. Nah, makanya ada bahasa gini lagi nih. Hari yang pertama tadi apa? Sesungguhnya sesuatu yang pantas buat orang lain, buat seseorang, belum tentu pantas buat orang lain. Sesuatu yang pantas untuk seseorang belum tentu pantas buat orang. Itu jadi ini tuh, jadi rumusan. Nah, kemudian ada rumus satu lagi. Cintailah apa yang engkau miliki, maka engkau akan memiliki apa yang engkau cintai. Ya kan? Cintailah apa yang engkau miliki, maka engkau akan memiliki apa yang engkau cintai. Sesuatu yang pantas untuk seseorang belum tentu pantas untuk orang lain. Nah, maksudnya ini, cintailah apa yang engkau miliki, maka engkau akan memiliki apa yang engkau cintai. Oke. Si Rehan ini dia motornya Beat. Dia motornya Beat. Dia bersyukur, dia mencintai motornya. Dia bersyukur. Nggak ngeluh.
Enggak. Tapi dia suka kalau ngelihat motor X-Max. Bukan NMAX lagi, X-Max. Di atasnya NMAX. Ya kan 2,5 cc. 250 cc. Tapi selama dia ngajalanin motor Beat itu dia bersyukur. Alhamdulillah masih punya motor. Dia mencintai dia yang dia punya. Nah, tapi yang namanya manusia kan ngelihat motor yang gede begitu kan ada kepengenan kan? Dia bersyukur jalanin. Apa yang ada pada dirinya dia cintai. Ya kan, apa yang ada pada dirinya dia cintai, dia jalani dengan sepenuh hati. Karena apa? Itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motor Beat adalah pemberian Allah. Apa yang ada dalam diri kita itu adalah pemberian Allah. Dia rasakan, dia nikmati, dia cintai, Allah angkat derajatnya. Ya kan? Apa? Ketika dia sudah mencintai apa yang dia miliki, maka dia akan memiliki apa yang dia cintai. Tiba-tiba orang tuanya, ya kan? Atau ada sesuatu lah dengan sebab dan alasan yang begitu banyak, ya kan? Tiba-tiba dia bisa punya motor X-Max turbo lagi. Paham nggak? Berbeda dengan orang yang memaksakan. Ada anak maksain orang tuanya buat beli motor. Karena apa? Karena menang gengsi. Teman-temannya sekolah pada bawa motor. Dia maksain orang tuanya, padahal orang tuanya banting tulang nyari uang. Ya kan? Hanya sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya kan? Memaksakan itu. Harusnya dia bersyukur. Ya kan? Dia masih punya sepeda. Sepeda listrik. Dipaksakan. Maka itu akan berat. Ini. Wa ataka ma tarjuhu, ketika kita bersyukur, maka Allah akan memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin. Berarti apa kunciannya? Kalau pengen sesuatu, kalau pengen sesuatu, satu, bersyukur dulu apa yang ada pada diri kita. Bersyukur masih punya orang tua, bersyukur masih bisa sekolah, bersyukur masih bisa makan. Ingat, tapi bersyukurnya bukan bersyukur ngucapin doang, tapi dengan perbuatan. Ya kan, bersyukur bisa sekolah berarti sekolahnya yang benar. Ya kan, bersyukur masih punya orang tua. Ya kan, gunakan waktu yang baik untuk kepada orang. Nah, dengan hal itu kita kan pasti punya keinginan. Ya kan, si Intan pengen punya mobil, ya kan, pengen punya rumah, ya kan, pengen punya. Ya udah jalanin dulu nih sekarang nih, bersyukur nih, ya kan, dengan ibadahnya, dengan muamalahnya. Nanti pada saatnya Allah bakal pantesin dia. Nanti pada saatnya segala harapan yang dia inginkan Allah kasih. Bukan sekarang. Alit pengen jadi orang besar dari sekarang. Itu udah gede. Ya kan? Pengen jadi orang. Alit pengen jadi orang. Sekarang berarti bukan orang. Si Alit ini pengen jadi orang dia. Ya kan? Berarti sekarang bukan orang kan? Si Alit pengen jadi orang hebat lah kan. Berarti kan ada harapan. Ada harapan yang diinginkan. Bagaimana caranya? Ya bersyukur kepada Allah Subhanahu dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Minal maqasid, daripada harapan-harapan.
Wa ahabbaka maulaka subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan mencintai orang yang Allah pasti akan mencintai orang yang wa ja'alal khalqa yuhibbunaka, dan Allah akan menjadikan seluruh makhluk yang ada mereka pun akan mencintai kita. Akan mencintai? Iyalah, ya kan? Karena memang apa? Dari kesehariannya dia ini orang bersyukur, nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngeluh. Hei, nggak pernah ngeluh dengan keadaan. Kalau bisa ya kan, keadaan itu membuat kita lebih semangat. Hei, keadaan itu buat lebih semangat. Kenapa? Dari semangat yang ada itu nanti akan membuat motivasi yang lebih tinggi. Oke. Ya Allah, sekarang saya seperti ini, ya kan, saya bersyukur alhamdulillah. Tapi saya berdoa mudah-mudahan suatu saat saya bisa memiliki apa yang saya cintai. Pasti engkau akan mengijabah doa-doa saya. Itu pasti dijawab. Ya kan? Pasti dijawab. Ini jalan ini, perjalanan kehidupan. Ya kan? Si Abid, ya kan, dia perjalanan kehidupannya udah mulai berjalan. Ya kan, karena sudah terlepas daripada tanggung jawab orang tua. Udah mulai mencari, ya kan, bagaimana caranya bisa menjalani kehidupan sendiri. Agar apa? Ini pondasi sekarang ini lagi dibentuk. Ya kan, pondasi sekarang lagi di Sultan, ya kan, yang kata bapaknya Bang Thohir, dia itu anak laki-laki atu-atunya, bakalan meneruskan daripada keluarga. Ya kan, bakalan meneruskan keluarga, baik dari sisi agama atau sisi yang lainnya. Berarti apa? Pondasinya dari sekarang harus apa? Dibangun, dibentuk. Ya kan, oke, Delvin nggak menyantren, nggak mondok, tapi minimal saya punya ilmu yang melebihi daripada anak-anak pesantren. Saya bisa menjalankan apa yang diinginkan orang tua. Apa? Jadi orang sukses, tapi ilmu agamanya bagus. Kan? Nah ini dari sekarang pondasinya. Hah? Iya, ditanamin, dibentuk dari diri sendiri. Dari diri ya kan? Karena orang sukses itu bukan orang yang mencelek. Dia punya tujuan hidup ke depan. Ini bahasa gini ya. Kita ngeliat orang kaya gitu kan. Kita ngeliat orang kaya. Dia bisa bangun kerajaan dia. Dia bisa bangun kerajaan, bahasanya ya. Dia bisa bentuk kerajaan dia. Nanti suatu saat gue bisa bangun kerajaan gue sendiri dengan cara gue sendiri. Caranya Allah Maha tahu. Yang penting sekarang kita syukurin, kita nikmatin, kita jalanin, tapi ada motivasi yang kuat untuk kita terus berkembang. Ya kan? Harus melebihi, ya kan? Nah, itu berarti apa? Maksud cita-cita. Allah akan memberikan harapan, ya kan, apa yang kita cita-cita. Nah, dan juga Allah akan mencintai kita, dan juga seluruh makhluk akan mencintai kita
Kama qala ta'ala, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, Allah akan menjadikan bagi mereka itu wudda, ayyuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun akan dicintai oleh para manusia. Kita kalau udah dicintai orang, bukan dicintai, bukan cinta gituan ya, tapi orang tuh senang kalau ngeliat kita. Kita datang ya kan, nggak ada yang gedegin bahasa gue ngomong. Enak nggak? Enak nggak? Kan yang nggak enak itu apa? Kemana-mana bukannya disambut malah disambut, itu nggak enak. Tapi dimanapun kita berada, ya kan, Allah memberikan aura positif. Ketika kita berada, aura positif kita itu keluar dan orang pun akan suka sama kita. Karena apa? Ini anugerah yang Allah berikan kepada dia. Karena apa? Karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya. Wafil hadis innallaha tabaraka wa ta'ala, dan di dalam hadis semuanya Allah Subhanahu wa taala idza nada abdan, apabila Allah Subhanahu wa taala idza ahabba abdan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril yang alaihissalam, innallaha qad ahabba fulan fahibbahu. Hei Jibril, saya suka sama apa? Hei Jibril, saya suka sama Saeb. Maka kamu harus suka juga sama Saeb. Kalau saya suka sama Saeb, maka kamu juga harus suka sama Saeb. Baik Ibu Jibril, kemudian Jibril pun suka sama Saeb. Kemudian Sumayuna di Jibril. Kemudian Jibril berseru di langit, wahai para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai Saeb dan juga saya pun mencintai Saeb. Oleh karena itu, nah, oleh karena itu cintailah Saeb. Akhirnya apa? Allah cinta sama Saeb, malaikat Jibril cinta sama Saeb, penghuni langit pun cinta sama Saeb. Wa yudau lahul qabul fi ahlil ardi, dan pastinya orang-orang di bumi pun akan menerima dia sebagai orang-orang yang dicintai. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Paham? Jadi jangan jadi orang yang mengeluh dengan keadaan. Jadikan keadaan itu sebagai motivasi dan juga bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Kalau orang selalu terbawa suasana dengan keadaan, dia mengeluh, ya kan? Dia nggak senang dengan keadaan, itu bukan malah menjadi baik, malah semakin memperburuk. Kenapa? Ya dia kagak bersyukur sama Allah. Kalau nggak bersyukur, maka azab Allah sangat. Itu paham? Wallahu a'lam.